المجد للثالوث القدوس المتساوي في الجوهر. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Anda sering mengikuti dialog-dialog teologis antara Islam Kristen, Anda pasti pernah mendengar pertanyaan ini. Atau mungkin baru pertama kali Anda mendengarnya. Pertanyaan tersebut adalah, Aina qolal masih? Di mana Kristus berkata, Ana huwallah, aku adalah Allah, fa'buduni, maka sembahlah aku. Nah, tentu tujuan pertanyaan ini adalah untuk mempertanyakan dan meruntuhkan ajaran iman Kristen tentang keilahian dan ketuhanan Yesus. Nah, asumsi teologis di balik pertanyaan ini adalah bahwa Yesus itu sebenarnya, menurut si penanya ini, tidak pernah mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, maka sembahlah aku. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Tetapi orang yang mengajarkan itu biasanya yang dituduhkan adalah Paulus, yang dalam tulisan-tulisan polemis seringkali dianggap orang yang badala dinal masih, yang telah mengubah ajaran Yesus yang benar, yang kemudian diteguhkan dan disahkan dalam Konsili Nisia tahun 325. Nah, bagaimana respon kita terhadap pertanyaan ini? Ada dua hal yang menjadi tanggapan saya. Yang pertama, pertanyaan bodoh ini mengabaikan konteks historis dari kekristenan. Nah, agama apapun itu, entah itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, tidak lahir di ruang hampa. Ada latar belakang sejarah yang kalau kita ingin memahami agama itu lebih baik, harus kita mengerti latar belakang budaya, sosial, politik, keagamaan, sehingga kita memiliki pemahaman yang benar, pemahaman yang lebih baik tentang agama yang akan kita kaji. Demikian juga dengan kekristenan. Jangan langsung kita mengabaikan konteks historisnya dan kita tidak mau tahu, sehingga kita memasukkan pemikiran-pemikiran kita sendiri. Saya berikan contoh, misalnya kita mengenal di dalam kitab suci ada istilah ikatlah pinggangmu, ya kan? Di dalam dunia Alkitab abad pertama, di Palestina abad pertama, makna ikatlah pinggangmu itu berarti sebuah kesiapan, siap sedia untuk melakukan sesuatu, siap sedia untuk melayani. Tetapi kalau kita pahami dalam budaya kita sebagai orang Indonesia misalnya, kata ikatlah pinggangmu itu bermakna berhemat, berbeda tentunya. Sehingga ini pentingnya kita mempelajari latar belakang budaya, sosial, politik, keagamaan, sehingga kita memiliki pemahaman yang lebih baik dan tidak salah menafsirkan sebuah agama atau ajaran dari sebuah agama. Nah, kalau ini diterapkan di dalam keyakinan Islam, tentu juga bisa memunculkan kesalahpahaman. Sebuah ayat kita pahami tanpa memperhatikan asbabun nuzulnya, tentu bisa memunculkan tafsir yang salah terhadap teks-teks tersebut. Dan ini berbahaya. Ini sesuatu yang tidak fair, tidak objektif dalam kajian-kajian perbandingan agama. Yang kedua, pertanyaan bodoh itu memaksakan pandangan, pemikiran, perspektifnya sendiri terhadap keyakinan orang lain. Ini sesuatu yang tidak dibenarkan tentunya. Sebab kalau ukuran yang sama itu diterapkan terhadap agama mereka, tentu juga akan memunculkan pertanyaan. Misalnya kalau kita berkata, ini contoh pertanyaan, di mana redaksinya? Jadi harus ada redaksinya seperti pertanyaan tadi. Di mana redaksinya? Di mana Allah itu berfirman kepada umat Islam, wahai orang beriman, kalau engkau mengucapkan dua kalimat syahadat, ini contoh, kalau engkau mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad Rasulnya, maka surga adalah tempatmu. Tolong tunjukkan di mana redaksinya. Pernyataan Allah yang bunyinya seperti ini, maka saya akan masuk Islam. Misalnya contoh ini. Nah, tentu kita tidak akan jumpai, karena ini merupakan sebuah pemaksaan perspektif, pemaksaan sudut pandang terhadap agama yang akan kita kaji dan kita pelajari. Nah, inilah pertanyaan bodoh yang tentu tidak perlu terlalu serius kita tanggapi, tetapi perlu kita luruskan supaya kita mengerti duduk persoalan yang sebenarnya. Nah, lalu ada beberapa fakta-fakta yang harus diperhatikan terkait pertanyaan ini. Yang pertama, orang-orang Yahudi pada zaman Yesus itu sangat menjaga dan menekankan transendensi Allah, kemahatinggian, kemahaterpisaan Allah dari ciptaannya. Nah, ini bisa kita lihat di dalam Septuaginta, sebuah terjemahan PL berbahasa Yunani yang dikerjakan sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Di sana ketika orang-orang Yahudi, ulama-ulama Yahudi itu menerjemahkan Perjanjian Lama berbahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani, maka nama diri Tuhan dalam bahasa Ibrani, YHWH, Yod-He-Vav-He, yang oleh orang Yahudi tidak dibaca
tetapi diganti dengan kata Adonai. Ketika mereka menemukan kata itu, mereka membacanya sebagai Adonai, yang artinya Lord atau Hashem, sang nama, karena untuk menjaga sakralitas, transendensi Tuhan. Maka di dalam Septuaginta, terjemahan Yunani itu, kata YHWH itu diterjemahkan menjadi Kurios, artinya Tuan, Master. Nah, ini motifnya untuk menjaga transendensi Allah itu tadi. Demikian juga di dalam Targum, sebuah terjemahan PL berbahasa Aram yang asalnya bisa dilacak dari zaman Esra Nehemia. Kita juga bisa menjumpai penerjemahan kata YHWH menjadi kata Memra Allah, firman Tuhan. Ketika Allah digambarkan di dalam kitab-kitab Taurat itu dengan bahasa-bahasa yang sifatnya antropomorfis, seperti seolah-olah perilaku manusia, Allah mendengar, Allah melihat, maka itu diganti seringkali kata Tuhan atau kata YHWH dengan terjemahan Memra Allah atau firman Allah. Nah, tujuannya untuk menjaga transendensi Allah ini. Demikian juga kita bisa lihat di dalam kitab Injil, dalam perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus tentang anak bungsu yang meminta harta warisan kepada ayahnya. Ia menyadari dosa dan kesalahannya. Apa yang dikatakan anak bungsu itu dalam ajaran Yesus? Aku telah berdosa terhadap Bapa dan terhadap surga. Nah, yang dimaksud surga di sini tentu adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi diperhalus menjadi surga. Nah, surga bukan sebuah pribadi, tetapi ia sebuah tempat atau kondisi lah. Tetapi yang dimaksud tentu pribadi, sang pemilik dan pencipta surga itu sendiri. Nah, motifnya tentu untuk menjaga transendensi Allah di antara atau di lingkungan orang-orang Yahudi. Jadi bagi orang-orang Yahudi, jangankan berkata Ana huwallah, aku adalah Allah, menyebut nama Tuhan saja secara sembarangan, secara tidak hormat, itu merupakan sebuah kesalahan. Nah, karena itu kita harus memahami konteks historis pelayanan Yesus ini, sehingga kita tidak sembarangan saja melontarkan pertanyaan-pertanyaan atau berasumsi tentang ajaran-ajaran iman Kristen. Tetapi pada saat yang sama, kita bisa melihat di dalam kitab Injil, Yesus menyatakan keilahiannya. Nah, saya tidak akan membahas kali ini pernyataan-pernyataan keilahian Yesus yang akan saya bahas dalam video yang lain dalam topik Kristologi. Nah, berulang kali dalam kitab Injil disaksikan Yesus menyatakan keilahiannya. Dan ini disadari betul oleh orang Yahudi. Orang-orang Yahudi pada zaman Yesus itu menyadari bahwa Yesus kerap kali menyatakan keilahiannya. Sehingga dalam Injil direkam bahwa mereka menyaksikan engkau menyamakan diri seperti Allah. Jadi orang Yahudi sendiri menyadari pernyataan Yesus itu tidak biasa. Tidak seperti yang diucapkan para nabi. Tidak seperti yang diucapkan oleh guru-guru Taurat. Tetapi yang menyatakan posisinya yang istimewa, yang berotoritas, yang menempatkannya sama seperti Allah. Dan seolah-olah dia adalah Allah itu sendiri. Nah, ini disadari oleh orang Yahudi. Karena itu berulang kali mereka hendak merajam Yesus. Karena dianggap menghujat Allah. Nah, fakta-fakta ini harus diperhatikan bahwa Yesus berulang kali menyatakan keilahiannya. Yang ketiga, Yesus tidak pernah menolak segala bentuk penyembahan yang ditujukan kepada dirinya. Ketika murid-muridnya melihat Yesuslah bangkit dari kematian, Thomas menyatakan, Rabbi, ya ilahi, ya Tuhanku, ya Allahku. Ini sebuah bentuk pengakuan akan keilahian Yesus. Dan Yesus tidak pernah menolak itu. Di dalam kitab Injil tidak kita jumpai sebaliknya, bahwa Yesus tidak pernah menyatakan dirinya bahwa dia bukan Tuhan. Dan Yesus berulang kali menyatakan keilahiannya, siapa jati dirinya. Nah, ini yang harus kita pahami terkait pertanyaan Aina qolal masih, di mana Kristus berkata Ana huwallah fa'buduni, maka sembahlah aku. Ini sebuah pertanyaan bodoh karena mengabaikan konteks historis dari kekristenan. Dan ini pertanyaan bodoh karena memaksakan pandangan perspektifnya sendiri terhadap keyakinan orang lain. Yang kalau itu dipaksakan juga terhadap keyakinannya, maka juga akan muncul pertanyaan-pertanyaan terhadap keyakinannya itu sendiri. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.